Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainur Mantias, NIM 1802103010007. Nah, di sini saya akan presentasi metode penelitian kami yang berjudul Analisis Strategi Pemasaran Industri Gula Merah dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi di Desa Bades, Kabupaten Lumajang. Nah, yang pertama yaitu tahap latar belakang. Latar belakang, sistem mata pencaharian hidup selalu mengalami perkembangan sesuai keadaan dan iklim, serta perkembangan peradaban. Sistem mata pencaharian hidup awal oleh Kujaningrat menurut Lairisa pada tahun 1996 sering disebut dengan sebutan ekonomi pengumpulan pangan. Indonesia sebagian warganya bermata pencaharian sebagai petani, salah satunya petani penderes. Petani penderes yaitu sebutan bagi seorang yang bertani mengambil kelapa atau nira kelapanya. Nah, kegiatan menderes tidak lagi menjadi usaha sampingan semata, namun sebagai mata pencarian yang mandiri untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Para penderes memiliki alasan tersendiri dalam memilih usaha menderes. Selanjutnya, pekerjaan sebagai penderes bukan hal yang mudah karena banyak resiko yang terjadi. Salah satunya adalah persoalan yang dihadapi penderes saat musim hujan. Seperti ini adalah nira dalam wadah akan tercampur dengan air hujan. Apabila nira tercampur dengan banyak air, akan gagal untuk dicetak. Nah, maka dari itu, penderes akan gagal mencetak gula yang sempurna. Namun, penderes dengan upaya-upaya tertentu yang dilakukan untuk mempertahankan produktivitasnya. Hal ini tidaklah begitu menjadi soal. Oleh karena itu, kebanyakan penderes masih beruntung menjadi penderes karena bisa mengolah niranya menjadi gula kelapa cetak. Masalah lain yaitu ketika petani penderes dan menjadi salah satu persoalan klasik yaitu naik turunnya harga gula kelapa atau food loss dari tahun ke tahun yang secara langsung berdampak pada kesejahteraan hidup ekonomi para penderes. Nah, bab selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apa yang melatar belakangi masyarakat untuk produksi gula merah? Nah, yang kedua, bagaimana strategi pemasaran industri gula merah di Kabupaten Lumajang? Nah, yang ketiga, bagaimana cara pembuatan gula merah? Nah, bab selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Di sini didapatkan dari disiplin ilmu-ilmu sosial seperti sejarah sebagai pendidikan, sosiologi, dan ekonomi. Beberapa sumber yang relevan yang peneliti dapatkan dijabarkan dalam judul sub-sub bab seperti sejarah lokal sebagai wahana pendidikan, gula kelapa rakyat, industri kecil atau industri rumah tangga, kebijakan pemerintah terhadap industri kecil, perubahan sosial ekonomi masyarakat, dan kehidupan kondisi petani di Indonesia, serta bagaimana pemasarannya, lalu saluran pemasaran, serta strategi pemasaran. Nah, yang pertama, tinjauan pustaka yang pertama yaitu perkembangan. Perkembangan adalah kemampuan untuk secara lebih tepat merepresentasikan dunia dan melakukan operasi dalam representasi konsep yang berdasar pada kenyataan. Nah, menurut Bernard G. Killer, kondisi sosial merupakan keadaan yang berkaitan dengan pemahaman atau pengertian-pengertian tentang cara-cara manusia hidup, tentang kebutuhan dasar manusia dalam memenuhi kebutuhannya sebagai anggota masyarakat dan interaksi dengan dunia sekitarnya. Yang kedua yaitu kondisi ekonomi, berarti keadaan yang menjelaskan manusia dalam menggunakan sumber-sumber alam untuk keperluannya yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Nah, jadi kondisi sosial ekonomi dalam ini berarti bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya menggunakan sumber-sumber alam yang terbatas persediaannya. Pembuatan gula merah di Desa Bades ini adalah dari air nira dari pohon kelapa. Pembuatannya dapat dilakukan skala rumah tangga dengan biaya yang relatif kecil. Nah, yang ketiga yaitu kelapa. Kelapa di sini mempunyai arti kelapa atau coconut dalam bahasa Inggris dapat merujuk pada keseluruhan pohon kelapa, biji atau buah yang secara botani adalah pohon berbuah, bukan pohon kacang-kacangan. Nah,
Istilah ini istilah lain berasal dari kata Portugis dan Spanyol abad ke-6, "coco" yang berarti kepala atau tengkorak, setelah 3 lekukan pada tempurung kelapa yang menyerupai fitur wajah. Tumbuhan ini dimanfaatkan hampir semua bagiannya oleh manusia, sehingga dianggap sebagai tumbuhan serbaguna. Terutama bagi masyarakat pesisir, kelapa juga adalah sebutan untuk buah yang dihasilkan oleh tumbuhan ini. Yang keempat, gula kelapa. Nah, gula kelapa ini merupakan karbohidrat sederhana yang memiliki peran penting dalam tubuh manusia. Kelapa merupakan tumbuhan palmai yang ditemui di kawasan Asia Pasifik, Amerika Tengah, dan Asia Afrika. Gula kelapa diproduksi dari nira kelapa yang berasal dari potongan bunga kelapa. Nira diambil dari pohon setelah memotong buah kelapa. Sebagai gula, gula kelapa memiliki fungsi yang sama dengan pemanis yang biasa dipakai seperti gula tebu, gula aren, dan sirup. Selanjutnya, nomor 5, nira. Nira di sini merupakan cairan manis yang terdapat di dalam bunga tanaman kelapa, yang pucuknya belum membuka dan diperoleh dengan cara penyadapan. Nah, pada umumnya masyarakat memanfaatkan nira kelapa ini untuk pembuatan gula merah. Pembuatan gula kelapa merupakan suatu usaha meningkatkan penghasilan petani. Bahkan penghasilan petani lebih tinggi daripada menjual kelapa segar apabila harga kelapa di pasaran sedang merosot. Nah, yang nomor 6, cara pembuatan. Cara pembuatan adalah proses produksi gula merah yang luteks dan lukos memakan waktu kurang lebih 14 jam. Produksi gula merah terdiri dari 8 tahapan. Yang pertama, penyadapan nira. Yang kedua, pemurnian nira kelapa. Yang ketiga, pemanasan nira serta penurunan buih, lalu pemanasan lanjut, lalu titik poin, serta yang terakhir pengadukan dan pencetakan. Nah, sedangkan kalau seperti gula serbuk memiliki proses yang sama, ditambah dengan proses selanjutnya dihentikan pada proses ketujuh, pengaduan tanpa ada pencetakan. Bab kedua, tinjauan pustakanya yaitu nomor 7, tahap pemasaran. Kegiatan pemasaran salah satunya adalah mempengaruhi konsumen agar bersedia membeli barang dan jasa perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus mempelajari dan memperhatikan perilaku konsumen, yaitu misalnya yang dibutuhkan dan juga meneliti alasan apa yang menyebabkan konsumen memilih dan membeli produk tertentu. Menurut Darmesta dan Irawan pada tahun 1999. Yang kedelapan, pemasaran. Pemasaran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Pemasaran ini mencakup pengiklanan, penjualan, dan pengiriman produksi ke konsumen atau perusahaan lain. Nah, selanjutnya saluran pemasaran. Saluran pemasaran atau marketing channel adalah orang atau organisasi dan kegiatan yang diperlukan untuk mengalihkan kepemilikan barang dari titik produksi ke titik konsumsi. Ini adalah cara agar produk sampai ke pengguna akhir. Hal demikian tergantung dari macam komoditi, lembaga pemasaran, dan sistem pemasaran menurut swasta tahun 1991. Sedangkan lembaga pemasaran adalah badan usaha atau individu yang menyelenggarakan pemasaran, menyalurkan jasa dan komoditi dari produsen pada konsumen akhir, serta mempunyai hubungan dengan badan usaha atau individu lainnya. Tugas lembaga pemasaran adalah menjalankan fungsi-fungsi pemasaran serta memenuhi keinginan konsumen semaksimal mungkin, menurut Sudio pada tahun 2011. Nah, yang ke-10, biaya pemasaran. Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pemasaran atau biaya pemasaran meliputi biaya angkutan, biaya pengiriman, biaya retribusi, dan lain-lain. Besarnya biaya pemasaran ini berbeda satu sama lain disebabkan karena macam komoditi, lokasi pemasaran, dan macam-macam lembaga pemasaran dan efektivitas pemasaran yang dilakukannya, menurut Soekarwati pada tahun 1993. Nah, biaya pemasaran ini mencakup sejumlah pengeluaran perusahaan
untuk keperluan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan penjualan hasil produksi dan jumlah pengeluaran oleh lembaga tata niaga atau badan perantara, serta laba yang diterima oleh badan yang bersangkutan. Nah, keuntungan pemasaran adalah penjumlahan dari semua keuntungan yang diperoleh dalam tiap lembaga pemasaran. Cara yang mengantarkan produksi pertanian dari produsen ke konsumen menyebabkan terjadinya perbedaan besarnya keuntungan pemasaran menurut Soekarwati pada tahun 1993. Selanjutnya, sosial ekonomi merupakan posisi atau kedudukan seseorang dalam kelompok masyarakat yang ditentukan terhadap jenis aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pendapat. Menurut Sumardi, kondisi sosial ekonomi adalah suatu kedudukan yang diatur secara sosial dan menempatkan seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat. Nah, pemberian posisi itu disertai pula dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dimainkan oleh si pembawa status. Nah, yang ke-12, strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini adalah rangkaian perencanaan untuk menjangkau target pasar dan mengubah mereka menjadi konsumen produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Nah, jadi Anda tidak bisa serta-merta memasarkan produk kepada semua orang. Anda harus memerlukan strategi pemasaran yang tepat untuk bisa mengubah target pasar menjadi konsumen. Nah, selanjutnya bab ketiga. Di sini metode dasar penelitian menggunakan kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode survei. Merupakan pendekatan digunakan untuk mendapatkan dari tempat tertentu yang alamiah. Nah, misalnya dengan berdasarkan wawancara menurut Sugiono 2011. Penelitian ini mendeskripsikan tentang strategi pemasaran dan pengaruh ekonomi bagi masyarakat penggeres gula merah yang meliputi proses produksi gula merah atau pemasaran gula merah. Yang kedua, metode pengambilan data. Penelitian ini dilakukan di Desa Mbades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Desa ini merupakan produksi gula merah yang terkenal di Kabupaten Lumajang. Selain itu, gula merah dari Desa Mbades ini merupakan gula merah yang mempunyai kualitas baik, dapat dilihat dari warnanya yang kuning kecoklatan serta mempunyai keawetan yang lama meskipun tanpa bahan pengawet. Nah, yang ketiga, teknik pengambilan data. Teknik pengambilan data ini menurut Teguh 2001 terdapat dua jenis data penelitian, yaitu data primer dan data sekunder. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, data primer merupakan jenis data yang diperoleh oleh sumber utamanya, baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif. Data ini dilakukan penelitian diperoleh melalui metode wawancara dan kuesioner terhadap petani atau lembaga pemasaran. Nah, yang kedua, data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh dari penelitian lapang. Yang keempat, metode analisis data. Untuk mengetahui pola saluran pemasaran gula kelapa di Desa Mbades dengan menggunakan metode deskriptif. Sedangkan untuk mengetahui biaya pemasaran atau margin pemasaran di tingkat lembaga nasional pemasaran digunakan alat analisis biaya dan margin pemasaran, cost margin analysis. Nah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.